Apakah ada cerita menarik untuk malam ini? Ada. Oke, mari kita bertemu. Ya, see you tonight. Sebelum kalian mendengarkan kisah kali ini, bantu kami untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendengarkan kisah-kisah berikutnya. Satu keluarga dilarang pergi bersama dalam perjalanan jarak jauh. Cerita yang menarik. Kalau gitu, mari kita bacakan cerita ini. Mitos. Apa kalian percaya dengan sebuah mitos? Sebuah mitos yang mengatakan kalau satu keluarga dilarang pergi bersama dalam perjalanan jarak jauh. Jika tidak, itu pun sebuah masalah. Tapi jika iya, bukan juga sebuah masalah. Tapi mitos ini, mitos yang mengatakan satu keluarga dilarang pergi bersama, itu pernah gue rasain. Saat gue beserta keluarga gue sedang melakukan perjalanan mudik sekitar 21 tahun yang lalu. Kira-kira saat umur gue masih 5 atau 6 tahun. Semuanya itu bermula dari obrolan hangat saat buka puasa bersama di rumah kakek gue. Saat itu, kakek gue ngajak untuk mudik ke rumah bokapnya, ke rumah buyut gue yang ada di daerah Jawa Barat. Kakek gue ngajak kita mudik karena dia kangen dan pengen ketemu sama bapaknya. Mendengar alasan itu, semua anak dan mantunya pun mengiyakan permintaannya bahwa kita akan melakukan mudik pada tahun itu. Rencana pun mulai disusun, segala perlengkapan disiapkan, hingga akhirnya tanggal ditetapkan. Kita sekeluarga besar akan berangkat 5 hari sebelum lebaran. Ya, keluarga besar. Mulai dari kakek, ke cucu, dan bahkan mantu-mantunya. Pokoknya semua ikut dalam perjalanan mudik yang diinginkan kakek gua. Dan pada perjalanan mudik kali itu, kita hanya menggunakan satu mobil. Satu mobil yang diisi oleh 11 atau 12 orang. Riskan memang, tapi hanya mobil itulah yang kita punya. Perjalanan mudik kala itu dilakukan malam hari. Kurang lebih kira-kira jam 9 lah. Tapi 3 jam sebelum berangkat, hal yang berbau mistis ataupun mitos itu sudah terlihat. Saat itu, sebelum maghrib, sewaktu bokap dan kedua om gue lagi ngecek kesiapan mobil, mereka mendapati hal yang bikin mereka cemas dan gelisah. Mereka melihat ada seekor burung gagak yang tiba-tiba datang dan terbang mengitari rumah kakek gue. Melihat burung gagak itu terbang dan mengitari atap, sontak bokap dan kedua om gue langsung buru-buru mengusirnya. Mereka bertiga melempari apa saja yang ada di dekat mereka, hingga akhirnya burung gagak itu pergi. Setelah burung gagak itu pergi, bokap dan kedua om gue seketika langsung cemas. Karena mereka paham dengan arti mitos dari burung gagak yang terbang mengitari atap rumah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya, ucap salah satu om gue. Om gue satunya lagi pun ngangguk. Sepakat, semoga tidak terjadi apa-apa. Melihat Adi dan Adi pada resah, bokap gue langsung ngajak keduanya untuk masuk dan ngelupain apa yang baru saja mereka lihat. Tapi, meskipun begitu, sebenarnya bokap gue juga langsung memikirkan hal yang enggak setelah melihat burung gagak itu. Hingga tiba waktunya, jam 9 kurang, setelah semuanya sudah siap, akhirnya kita berangkat. Gue waktu itu duduk di baris kedua, di pangku sama bokap gue kalau gak salah. Di awal perjalanan, semua berasa normal-normal aja. Gak ada keanehan ataupun perasaan akan terjadi sesuatu hal buruk
yang dipikirkan bokap dan kedua om gue beberapa jam yang lalu saat ngeliat burung gagak. Sampai suatu ketika, setelah 3 jam berkendara, akhirnya muncul beberapa keanehan. Waktu itu, mobil yang kami tumpangi sedang melewati jalan lurus yang sepi dan minim cahaya. Bahkan bisa dibilang, cahaya malam itu hanya berasal dari lampu mobil saja. Jalan kala itu benar-benar sepi. Hanya mobil kami yang melintas sendirian. Dan keanehan pertama pun muncul. Bokap gua melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan sambil mendorong sepeda di sisi kiri jalan. Awalnya sih, bokap gua gak naruh rasa curiga. Karena bisa aja orang itu adalah penduduk asli situ. Akan tetapi, kecurigaan bokap gua mulai muncul ketika orang itu, orang yang sama, laki-laki tua yang sama, laki-laki tua yang mendorong sepeda itu kembali terlihat. Padahal mobil kami sudah melewatinya. Dan bahkan bokap gue terus ngelihat laki-laki itu berulang kali. Sampai ngebuat bokap gue milih untuk diam dan ngalihin pandangannya ke arah yang lain. Tapi karena bokap gue penasaran, ia pun mutusin lagi buat ngelihat ke arah kiri. Dan orang itu, laki-laki tua yang ngedorong sepeda itu, muncul lagi. Bahkan sempat tersenyum dan mandangin bokap gue. Bokap gue pun refleks kaget sampai menarik perhatian tante dan om gue yang masih melek. "Kenapa mas?" tanya tante gue. Nggak apa-apa," jawab bokap gue singkat, nutupin keanehan itu. Bokap gue terus diam dan gak berbicara sedikit pun. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian, keanehan kedua itu terjadi. Dan kali ini yang rasainnya itu cuma tante gue. Saat itu masih di jalan yang sama. Saat suasana mobil dalam keadaan lengang. Tante gue yang gak bisa tidur milih lihat pemandangan di luar yang sebenarnya gak kelihatan apa-apa selain pohon dan selimuti kabut tipis. Hingga akhirnya ia mendapati hal lain yang ia lihat. Ia melihat ada sebuah ambulan tua yang terparkir di seberang jalan. Sama kayak bokap gue, awal tante gue yang anggap itu biasa aja. Tante gue juga gak naruh rasa kecurigaan terhadap ambulan itu. Bahkan, ia sempat berpikir bahwa ambulan itu memang sengaja diletakkan di sana oleh pemerintah setempat untuk memangkas waktu jika terjadi hal darurat di jalan itu. Akan tetapi, tante gue mulai ngerasa aneh dengan ambulan itu. Tante gue kembali ngeliat ambulan itu di tempat yang sama dan berulang kali. Padahal mobil kita itu sudah melewatinya. Jauh melewatinya. Tapi ambulan itu tetap ada. Tetap terlihat di tempat yang sama. Tante gue mulai panik, gelisah dan jelas ya takut. Ia sebenarnya pengen bilang apa yang ia lihat. Tapi tante gue mutusin untuk ngelakuin hal yang sama kayak bokap gue. Tante gue milih diam dan gak kasih tahu apa-apa yang ia lihat. Tapi saat dia milih menyimpan itu sendiri, tiba-tiba aja ada mobil yang kencang banget jalan dari belakang dan nyalip mobil kita. Bahkan sampai om gue yang bawa mobil itu sedikit banting setir dan ngebuat semua yang ada dalam mobil itu terbangun. Wan, kenapa Wan? Kamu ngantuk? Tanya kakek gue yang duduk di kursi depan. Enggak pak, itu tadi ada ambulan tua yang ngebut banget dan hampir nyerempet kita. Mungkin di depan ada kecelakaan atau apa gitu, jawab om gue.
Ngedengar penjelasan om gue, tante gue pun langsung mikir, apakah ambulan yang diucapkan om gue itu ambulan yang sama, ambulan yang ia lihat berkali-kali. Dan belum reda keanehan kedua itu terjadi, tiba-tiba aja nenek gue yang duduk di kursi belakang ngerasain hal yang menurutnya itu di luar logika. Pintu belakang mobil kita itu seperti ada yang mau ngebukanya. Mengetahui itu, nenek gue jelas bingung. Dan ini ulah siapa? Gak mungkin kan ada orang yang bergelantung di belakang dan mau ngebuka pintu. Nenek gue pun akhirnya penasaran. Ia ngeliat ke belakang, ngeliat ke jalan. Dan setelah melihat, nenek gue diam seketika. Karena di belakang, nenek gue ngeliat bayangan hitam yang lagi ngejar mobil kita. Nenek gue langsung panik dan minta om gue untuk ngebut. Seketika pun, suasana mobil makin riuh, makin kacau. Semuanya nanya ke nenek gue, kenapa main ngebut segala macem. Nenek gue diem dan pokoknya ngebut aja, dia bilang. Nenek gue bilang ngebut aja. Soalnya nenek gue ngerasain selain pintu belakang yang mau dibuka, ban mobil itu kayak diangkat. Dan saat mobil udah top speed dan di depan juga ada kelihatan ada perumahan warga, tiba-tiba aja mobil gue tuh kayak berasa dilempar dari belakang. Kayak diangkat dari arah belakang terus dilempar. Hingga akhirnya mobil gue terguling masuk ke area sawah. Dan hampir semua yang ada di mobil itu kepental semuanya. Tapi untungnya semuanya selamat. Dan yang anehnya nih, yang terakhir, bokap gue ngelihat laki-laki tua yang sebelumnya ia lihat itu lagi berdiri di pinggir jalan. Dan bahkan di samping laki-laki tua itu juga ada ambulan tua yang sirenenya nyala. Tapi di dalam mobilnya gak ada orang sama sekali. Satu keluarga dilarang pergi bersama. Ya, cerita yang menarik untuk dibacakan sebelum tidur. Kalau gitu, saya bertemu lagi di episode berikutnya. See you tonight.